para ulama penyesat ke pintu-pintu neraka jahanam? Ulama Nusantara ataukah ulama Arab? Yang dimaksud oleh Rasulullah du'atun ala abwabi jahannam. Para dai, para mubalik, para ulama, para ustadz yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam itu bukan orang-orang ajam, bukan orang-orang Nusantara, tetapi justru mereka min jildatina, yaitu dari kulit kami, dari bangsa kami, bangsa Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka berbicara dengan lisan kami, yaitu lisan Arab. Mereka akan berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Inilah jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya akan membuktikan betapa cerdasnya Kiai NU ya. Itu cuplikan tadi saya ambil dari Al-Muallim Center, Kiai Dawa Muallim ya. Ini alim ya. Seolah-olah kita panas sekali mendengar ya. Kok bisa ulama yang akan menyesatkan umat, yang akan membawa kepada neraka jahanam itu kok bisa orang Arab gitu. Kok bisa bukan orang Nusantara, kok bisa bukan ulama Nusantara. Sebagai informasi, sebetulnya Kiai Muallim ini kan ditanya, apa benar ulama Islam Nusantara itu masuk kepada sabda Nabi, hum du'atun ila abwabi jahannam gitu. Mereka yang akan menjerumuskan kepada neraka jahanam. Jawaban Kiai Muallim ini pintar sekali, cerdas sekali. Justru kalau merujuk kepada hadis yang meredaksikan hum du'atun ila abwabi jahannam, di situ yang dimaksud adalah orang Arab, bukan orang Islam Nusantara. Karena pada waktu itu tidak ada orang Islam Nusantara, di Nusantara belum ada orang Islam. Jadi Kiai Muallim ini menepis dengan begitu cerdas dan elegan. Mari saya buktikan bahwa perkataan beliau itu nggak ngarang. Hadis itu kan bicara tentang dialognya Hudzaifah bin Al-Yamani dengan Nabi. Ketika Hudzaifah bertanya tentang apakah akan ada datang kebaikan setelah keburukan, atau setelah keburukan itu datang kebaikan terus datang lagi keburukan, kan tentang seperti itu. Cuman kita fokus kepada apa maksud dari sabda Nabi du'atun ila abwabi jahannam. Di situ Nabi mengatakan ketika Hudzaifah ini meminta kepada Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasul, coba gambarkan seperti apa mereka itu. Nabi menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu adalah dari kulit kami dan mereka berbicara dengan bahasa kami. Lalu apa maksudnya dari kulit kami dan berbicara dengan bahasa kami? Kita baca syarahnya. Hum min jildatina maksudnya adalah ai min qaumina, yaitu dari kaum kami, kata Nabi ini kan. Berarti kan orang Arab. Wa min ahli lisanina, dan juga orang yang berbahasa dengan bahasa kami. Wa min latina ai wa min ahli millatina, dan juga dari golongan kami. Lebih tegas Ibnu Hajar mengatakan wa fihi isyaratun ila annahu minal Arab. Dan ucapan Nabi itu memberikan indikasi bahwa mereka itu du'atun ila abwabi jahannam itu adalah orang Arab. Walaupun memang ada ulama lain yang mengatakan tidak begitu. Itu juga dirilis oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya. Misalnya beliau juga mengatakan waqala Dawadi, dan Imam Ad-Dawadi berkata, Ad-Dawudi atau Ad-Dawadi ya, aimin bani Adam, maksudnya adalah ya anak Adam gitu, bukan kambing, bukan kecoa ya, orang lah maksudnya ya. Waqala Al-Qabisi, tapi ulama Al-Qabisi berkata maknahu annahum, maksud dari sabda Nabi min jildatina itu adalah apa? Annahum, mereka itu fidzahiri ala millatina, secara tampilan seolah-olah adalah orang yang mengikuti millah kami ya, mengikuti ajaran Nabi. Wa fil batini mukhalifun, tetapi di dalam aslinya mereka itu menentang. Artinya orang-orang munafik ya. Jadi ya sah-sah saja kalau misalnya Anda bawakan hadis itu untuk menuduh ulama sekarang ini masuk kepada sabda Nabi du'atun ila abwabi jahannam. Kita tepis. Yang dimaksud Nabi itu justru orang Arab gitu ya. Walaupun misalnya pakai tafsiran yang kedua, tapi kan di situ juga ada yang mengatakan itu adalah anak Adam. Berarti orang Nusantara juga. Tidak bisa. Kenapa? Karena lanjutan dari hadis itu dijelaskan di syarahnya bahwa hadis ini bicara tentang asyarru, yaitu al-fitanu al-ula, kerusakan pertama dalam Islam pasca atau yang dimulai ketika kepemimpinan
Sayyidina Utsman. Jadi asyarruhnya itu mulai Sayyidina Utsman, ya konflik kekuasaan. Kemudian al-khairuhnya adalah ijtima'u Aliin ma'a Muawiyah, ketika ada perdamaian antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Muawiyah. Jadi ini nggak bicara saat ini bicara zaman dulu. Ini saya baca. Bagaimana komentarnya Imam Ibnu Hajar? Qultu walladhi yadharu annal murada bisyarri al-awwali ma asyara ilaihi minal fitani al-ula. Yang dimaksud dengan asyarru pertama, ya, kerusakan pertama setelah adanya kebaikan, yaitu adanya Islam, itu adalah al-fitanu al-ula. Fitnah pertama atau kerusakan pertama. Wabil khairi, dan dimaksud dengan kebaikan yang datang setelahnya, ma waqa'a minal ijtima'i ma'a Aliin wa Muawiyah, adalah ketika terjadi perdamaian atau persatuan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Jadi ini adalah soal kekuasaan. Soal kekuasaan. Lalu siapa yang lebih spesifik disebut dengan du'atun ila abwabi jahannam itu? Wabid du'ati ala abwabi jahannam. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang mengajak kepada pintu-pintu neraka itu, man qama fi talabil mulki, yaitu orang-orang yang ingin merebut kekuasaan, minal khawariji, minnya atau lil bayan, ya, yaitu orang-orang khawarij, wa ghairihim, dan selainnya. Apa buktinya bahwa ini bicara tentang khawarij? Wa ila dzalika al-isyaratu biqaulihi, dan kepada hal itu adalah al-isyarah dengan sabda Nabi, ilzam jama'atal muslimina wa imamahum, berpeganglah kepada persatuan umat Islam dan pemimpin mereka, ya. Jadi ini jelas, ini nggak ada kaitannya dengan ulama Nusantara. Baik secara bahasa jildatina itu ya orang Arab, atau kalau ditarik kepada Bani Adam, atau versi ketiga bahwa orang-orang munafik, tetap itu konflik dulu ketika ada perebutan kekuasaan. Fitano al-ula, ketika pasca Sayyidina Utsman mundur, kan ada perebutan kekuasaan. Itu yang dimaksud. Dan yang orang-orang yang dicap Nabi du'atun ila abwabi jahannam adalah mereka yang ingin merebut kekuasaan atau khawarij. Kenapa? Karena dalam hadis itu Nabi memberikan pesan yang lugas, ilzam jama'atal muslimina wa imamahum. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan ulama Islam Nusantara. Kenapa? Karena ulama Islam Nusantara enggak bicara merongrong kekuasaan. Ya, ini kan lurus memahami hadis namanya, memahami hadis. Walaupun memang Yai Mualim tidak mendetail secara sarahnya, beliau membacakan matannya. Silakan Anda kunjungi di Al Muallim Center, ya. Saya tulis, ya, channel asal dari yang saya kutip itu. Silahkan di situ. Saya hanya membuktikan secara ilmiah bahwa beliau mengatakan sesuatu yang tidak ngelantur. Walaupun kamu kedengarannya, ini kok seperti mendiskreditkan orang Arab. Ya memang seperti itu faktanya. Kan data ke ilmu kan harus jujur. Memang seperti itu. Nggak mungkin itu bicara tentang ulama Islam Nusantara. Kenapa? Karena ulama Islam Nusantara, ya ulama yang masih ada sekarang. Sementara itu hadis Nabi bicara tentang konflik kekuasaan, minimal kalau mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar, bahwa itu adalah khawarij, man tolaba fi al-mulki, orang yang berusaha untuk mengejar kekuasaan, minal khawarij. Jadi itulah duat, ya, itulah orang-orang yang ingin mengajak manusia kepada pintu neraka. Ya, toh. Ya, kalau mereka orang Arab berarti benar pendapat Ibnu Hajar bahwasanya isyaratun ila annahu minal Arab. Tapi kalau ternyata mereka bukan orang Arab, ya berarti benar juga yang kedua, Bani Adam. Yang jelas yang ketiga juga pasti benar karena munafik, ya toh. Seolah-olah memperjuangkan yang benar, seolah-olah ada di jalur Nabi. Fi dzahiri annahu fi millatihi wa fil batini annahu fi khilafihi. Aslinya adalah tidak seperti itu. Jadi santai saja. Ya inilah kalau orang menguasai hadis, ya. Jadi beliau itu sangat cerdik, ya. Bagaimana membalikkan logika ketika ada orang yang coba-coba membawa-bawa hadis untuk menyerang. Khawatirnya juga kan masuk kepada man kadzaba alayya muta'ammidan. Hadis bicara tentang konteks apa, kamu kait-kaitkan dengan konteks sesuatu yang tidak berkaitan, kan? Itu berdusta atas nama Nabi. Nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.